Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Siapa yang berlibur? Akhir tahun ini ada liburan? Puji Tuhan. Yang tidak berlibur juga puji Tuhan ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Iya. Tema dari gereja hari ini bulan-bulan ini adalah dijangkau dan menjangkau. Ya, siapa yang sudah dijangkau di sini? Angkat tangan. Ya, siapa yang sudah menjangkau? Ya, ada yang sudah dijangkau tapi belum menjangkau loh Pak ya. Kita bersyukur Tuhan itu sudah melawat kita, menjangkau kita, dan kita bisa menerima Dia. Dan tugas kita adalah untuk membawa orang lain juga untuk ketemu Tuhan. Karena ketika kita ketemu Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang dapat melakukan segala hal di hidup kita. Kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan, kita nggak bisa melakukan semua hal tanpa Tuhan, ya, dan hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Saya selalu bilang saudara, orang-orang yang hidup menghormati Tuhan, ya, mereka lah yang akan melihat penyertaan, pembelaan Tuhan, ya. Karena itu biar tahun depan itu kita mau terus hidup menghormati Tuhan. Kita baca bersama dari satu kisah dalam Alkitab tentang seorang wanita ya. Dari Yohanes pasal yang keempat, di sana judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Saudara, semua yang ditulis di Alkitab itu bukanlah secara kebetulan, karena pasti ada nilai yang harus kita ambil dan kita pelajari. Ya, ayat yang pertama saya baca, kita baca sama-sama yuk. Yohanes pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin saudara. Kita lihat di sini bahwa ada satu kisah di Alkitab ketika Yesus itu dalam perjalanan. Saya itu belajar ya, Yesus sama murid-muridnya dulu itu kok kayaknya kayak kurang kerjaan ya. Mereka tuh jalan loh dari satu kota ke kota yang lain, ke kota yang lain. Kalau kita pikir ngapain coba? Kalau orang dunia melihat ngapain coba itu orang-orang begitu. Tapi ada satu kerinduan di hati mereka hanya untuk menjangkau jiwa loh. Ya, dan mereka membayar harga. Saya tuh kalau ke Israel selalu lihat, ini gila loh, mereka berjalan tuh dari sini ke sini, dari Nazaret ke Yudea, dari sini ke sini. Lalu Yesus ya enggak naik bus loh. Ya, enggak naik motor besar juga. Enggak. Ya. Juga mereka ya enggak naik Alphard, enggak naik Mercy. Ya, tapi mereka berjalan kaki. Coba saudara dari Pondok Indah suruh jalan ke Mangga Besar. Mau enggak? Mau? Mau atau enggak? Ya, tapi kan sekarang udah ada mobil Bu, ngapain kita jalan kaki? Ya nggak apa-apa lah, napak tilas sebentar ya, untuk bisa merenungkan. Tapi kalau kita mencoba membayangkan, saya itu mencoba membayangkan, ya saya pikir-pikir ya itu, ya kita saja sekarang belum tentu mau begitu. Ya, peristiwa Natal ketika Maria dan Yusuf
Mereka itu sudah enak-enak di Nazaret, hamil. Lalu ketika hamil besar, tiba-tiba Kaisar menentukan untuk ada sensus penduduk. Dan sensus itu harus dilakukan di kampung tempat kelahiran. Jadi harus pulkam. Maria dan Yusuf dari Nazaret harus pulang ke Yudea di Bethlehem. Ya, itu kampungnya Daud. Itu dari Yusuf berasal dari sana. Saya pikir-pikir gini, melakukan kehendak Tuhan itu ribet ya. Ribet loh. Maria itu mengandung Sang Juru Selamat, Tuhan yang punya langit, yang punya bumi, yang punya segalanya. Dan ya, bayangkan dalam keadaan hamil tua, tiba-tiba ada sensus penduduk dilakukan oleh Kaisar. Dan itu menyebabkan mereka tidak mau harus pulang karena ini pendataan kembali. Lalu dalam keadaan perut hamil itu, saudara, Nazaret ke Yudea itu 150 kilo. Kalau naik motor berapa jam itu Pak Yosua? Iya, Bapak kan anak motor nih ya. Makanya memang gembala Jakarta Selatan itu harus begini ya. Culture gitu ya. Itu 3 jam kali ya naik motor. Iya, kalau naik mobil saya sama suami 2 jam lah ya, 2,5 jam. Kalau ndak berhenti juga di toilet. Ya, itu kalau jalan kaki untuk wanita kayak saya yang perkasa ini, biasa aja kelas. Itu bisa 1,5 hari. Jalan ke Bandung. Kan orang nggak mungkin jalan terus toh 1 hari 24 jam, saudara jalan terus. Yuk mati. Emang kita ini kuda yang nggak bisa istirahat. Ya istirahat. Jadi kalau sehari itu 24 jam, 7 jam lah buat jalan. Ya, dan kalau seperti saya, ya diperkirakan 1 hari sampai 1,5 hari. Tapi untuk wanita yang hamil besar, ya dia itu bisa jadi 2 sampai 3 bahkan 4 hari loh. Karena kan jalannya nggak kayak jalan Pondok Indah sini. Itu batu-batu, naik gunung, turun gunung, ya kadang-kadang harus melorot, ya. Dan saya pikir-pikir, ya gila ya, maksudnya itu memang gila secara manusia. Ini kan dia hamil anak Allah loh. Bukankah kita sering berkata, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, lancarkan semuanya. Ya apa ya? Ngaku. Kita perintah-perintah Tuhan, kalau ini kehendak-Mu Tuhan, lancarkan. Coba kalau Maria Yusuf berkata, Tuhan lancarkan. Tiba-tiba mereka nggak usah jalan gitu. Tuhan bilang, hai Maria, kau harus sensus. Tunggu di situ, nanti ada mobil Alphard jemput kau. Karena yang kau hamil itu adalah anak ilahi yang maha kuasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kan tidak. Dia tetap jalan. Kalau saudara jadi Maria, kira-kira ibu-ibu yang hamil, ya, lagi hamil 9 bulan, suruh jalan 2-3 hari, mau ndak ibu-ibu? Jujur, yang wanita ngomong, mau ndak? Ya makanya namamu bukan Maria. Karena Tuhan tahu kau tidak mau, pasti kau tidak mau, kau ini sudah kelihatan dari wajah-wajahmu. Kau tidak mau menderita hidupmu. Menderita sedikit kau sudah keok, ya. Beda sama Maria. Ya, Maria itu mau menderita. Tiba-tiba ketika sampai di Bethlehem, Alkitab berkata mereka tidak dapat penginapan karena itu lagi sensus. Jadi mungkin semua orang pulang, penuh lah penginapan, penuh. Dan sakit melahirkan menimpa Maria. Dan itu kan, ya kalau sakit melahirkan itu kan tidak bisa ditunda, toh. Apalagi yang lahir normal. Ada di sini ibu-ibu yang merasakan lahir normal. Oh ya, ibu gembala lahir normal ya, luar biasa loh. Saya juga lahir semuanya normal. Ya, kalau lahir normal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa diatur. Nggak bisa. Beda kalau zaman sekarang kan semua wanita itu kayaknya
Mereka tuh tanya, ibu dulu semua normal ya? Iya. Berapa kilo bu? 3,5 semua. Bisa ya bu? Bisa. Pertanyaan sekarang, gadis-gadis sekarang katanya, nggak bisa. Kamu kenapa nggak bisa lahir normal? Kata dokter pinggang saya kecil, padahal badannya gede banget. Saya itu tanya, saya lihat kamu gede banget nih, kok dari mana kecilnya? Di dalam bu, nggak kelihatan, pret. Alasan ya. Padahal nggak mau berjuang, dari situ sudah terlihat. Ya, nggak mau nahan sakit, nggak mau berjuang. Tapi namanya kalau melakukan kehendak Tuhan itu, kalau sudah waktunya keluar, ya keluar, nggak bisa ditahan. Saya dulu waktu mau melahirkan, saya sudah sakit perut, sudah naik di tempat tidur. Suster, sudah mau lahir. Belum ibu, tunggu dokter datang. Ibu jangan ngeden-ngeden loh, nanti malah luka loh. Sus, yang melahirkan itu saya atau kau? Ibu harus nurut ya. Jangan kepala batu, dokter belum datang, ibu tunggu. Saya disuruh tunggu, udah sakit perut setengah mati, saya tahan saudara. Iya, saya, suster udah mau lahir, suster belum. Dalam hati saya nih, daripada saya yang mati, ya akhirnya saya, ya udahlah, saya udah nggak peduli sama dokter, saya nggak peduli sama suster. Itu anak kalau mau keluar nggak tunggu dokter datang. Emang kalau dia keluar, dokter mana? Nggak ada masuk lagi gitu? Kan kagak. Jadi saudara, saya dimarahin terus sama susternya. Akhirnya saya bilang, suster, saya mau lahir. Saya ngeden di situ. Susternya kaget. Ya ampun, kepalanya udah di luar. Makanya saya bilang saya udah mau lahiran. Akhirnya nggak tunggu dokter, anaknya keluar. Ya saudara bisa bayangkan Maria itu loh. Sampai di Bethlehem gak ada penginapan, yang mereka dapat hanya kandang loh. Kalau itu kan kehendak Tuhan, kan Tuhan bisa bilang, Maria, sang juru selamat Tuhan sudah mau lahir. Memang tidak ada penginapan, tapi kau berdiri di situ 5 menit, akan ada orang kaya jemput kau pakai Mercy. Dia akan bawa engkau ke rumahmu dan engkau akan melahirkan di kamar yang mewah. Zaman itu sudah ada orang kaya? Ada, banyak. Tapi Tuhan tidak lakukan itu tuh. Maria dan Yusuf harus membayar harga lahir di kandang yang bau, yang penuh kotoran, yang hina, bahkan anaknya cuma ditaruh di palungan. Dan mungkin waktu itu mereka juga nggak tahu itu sudah mau lahiran. Kan hari itu belum ada dokter, belum ada USG kan? Nggak tahu. Untuk melakukan kehendak Tuhan tuh memang nggak gampang saudara. Tuhan suruh kita ini menjangkau jiwa-jiwa. Kalau itu kehendak Tuhan kan. Nah kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa dan kita nggak mau bayar harga, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus mau bayar harga, mungkin lewat penderitaan kita. Udah gitu akhirnya anak itu lahir. Gembala-gembala dikasih tahu, orang Majus dikasih tahu, orang Majus datang. Ketika mereka pulang, Alkitab dengan jelas berkata, malam itu ketika Yusuf sedang tidur, Tuhan berfirman kepada Yusuf, Yusuf bangun, ambil anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir, karena Herodes sedang mencari anak itu untuk dibunuh. Dan Alkitab berkata malam itu juga Yusuf ambil anak kecil itu dan istrinya, dan mereka keluar pergi ke Mesir. Sekali lagi mereka pergi naik bus? Kagak, jalan kaki. Menderita saudara. Kan kalau itu kehendak Tuhan, kan saya tuh pikir-pikir ya, aduh kalau saya jadi Maria sih gini, Tuhan, kenapa sih nggak engkau berfirman nih Yusuf, Herodes memang berusaha mengejar engkau, tapi kau nggak usah lari Yusuf, tenang di situ, karena malam ini juga aku akan bikin Herodes kena serangan jantung dan mati. Lebih enak itu enggak? Dan menurut saudara Tuhan bisa nggak melakukan itu? Seneng banget dia ngomong bisanya. Untung saudara bukan Tuhan ya. Kalau saudara Tuhan dan saudara pites itu Herodes dari dulu. Tapi kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan izinkan tekanan, penderitaan ketika mau melakukan kehendak Tuhan itu ada. Dan dia nggak ambil gitu Herodes.
Kadang juga kita bilang, nih suamiku ini jahat banget, kok enggak mati-mati ya? Jangan kau harapkan suamimu mati, ibu-ibu. Ya, karena Tuhan bilang orang jahat tuh lama matinya. Itu sesuai firman Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Jadi ibu-ibu, kalau kau doakan suamimu biar cepat mati, tidak mati-mati dia. Karena Tuhan mau dia amin. Ada ibu-ibu suami saya itu selingkuh terus, Bu Debbie doakan Bu. Iya sudah, saya doakan terus. Doanya gimana? Tuhan cabut nyawanya. Nah ini ya, jadi kayak Maria kalau mau berdoa, Tuhan Herodes malam ini cabut nyawanya. Daripada aku lari-lari loh, cuma berhadapan dengan satu orang Herodes ini, ngapain sih bikin susah Maria dan Yusuf yang lagi hamil Yesus gitu? Bener gak? Iya. Seringkali kita kan berkata begitu kan. Ya saya juga dulu, kenapa sih Tuhan saya harus diusir dari rumah? Ya gara-gara saya terima Yesus, kan lebih gampang Tuhan ubah hati papi saya, otaknya dalam nama Yesus berubah gitu. Terus saya bilang, Debbie kamu jadi Kristen, enggak apa-apa anakku ya. Sekolah pendeta sana papi bayari. Nggak bisa nggak Tuhan bikin begitu? Sangat. Tapi kenapa Tuhan nggak bisa? Karena semua itu ada rencana Tuhan. Dan setiap proses yang kita alami, setiap proses yang kita jalani, itu saya yakin saudara, ada kehendak Tuhan di dalamnya, yang kemudian itu akan menjadi modal kesaksian untuk saudara bisa menjangkau banyak orang. Amin. Jadi ternyata berita Natal itu memang bukan berita sukacita ternyata. Karena saya kemarin tuh sedih saudara, Natal saya tuh gak sempat beli baju baru. Padahal saya sudah niatkan loh. Ya, dari awal-awal November saya harus beli baju nih, karena saya pelayanan Natal kan banyak tuh. Apalagi kan buat YouTube, masa baju Natal tahun lalu? Makanya jemaat tuh banyak, Bu Debbie tuh gak ganti-ganti baju ya. Kenapa? Ibu khotbah pakai itu lagi loh, itu lagi loh, itu lagi. Tapi dia gak pernah ngasih saya baju. Itu namanya iman tanpa perbuatan. Adalah mati gitu. Nah kemarin tuh saya sempat sedih. Ya, waduh akhirnya sudah datang jadwal. Pertengahan November sudah Natal saya di Freeport. Setelah itu gak istirahat, Natal di Malaysia, di mana keliling Natal terus. Ya sampai hari ini memang gak sempat beli baju. Bukan gak ada duit, maaf saya ada duit. Cuma gak ada waktu. Makanya kadang-kadang orang itu biar kaya ya, kalau gak ada waktu tuh ngeri loh. Ya ngeri loh, sampai mau menikmati uangnya aja gak sempet. Sombong ya, bertobat. Enggak, bukan gitu. Maksudnya ya gitu. Terus akhirnya saudara, saya ketika persiapkan khotbah Natal, yang saya dapatkan itu tentang ini terus. Karena kebetulan tema Natal besar dari PGI kalau nggak salah, pergilah ke Bethlehem toh. Nah pergi ke Bethlehem itu apa? Penderitaan itu loh. Melakukan kehendak Tuhan itu bayar harga. Tapi kalau Maria dan Yusuf tidak lakukan itu, maka nggak ada orang bisa diselamatkan loh. Tuhan bisa nggak melakukannya sendiri? Ya Tuhan tuh bisa, tapi dia tuh mencari kita sebagai rekan sekerjanya di dunia ini. Untuk dia bisa pakai. Saudara, mari kita mulai merenung. Tuhan tahun depan ini kan kita sudah mau selesai 2024. Ya, pencapaian apa gitu loh. Coba saya tuh ngapain ya 1 tahun ini ya. Apakah saya hidup bagi diri saya sendiri, atau saya hidup bagi kepentingan Tuhan? Sehari 24 jam, berapa banyak waktu yang saya beri buat Tuhan, berapa banyak waktu yang untuk diri saya sendiri? Karena sesungguhnya sehari itu bukan 24 jam loh saudara. Karena kita pakai buat tidur itu 8 jam. Sisanya itu untuk kita beraktivitas. Ya, taruhlah makan, ya terus melakukan yang lain-lain yang nggak penting. Makan tuh sih penting ya, 3 kali sehari 7 jam itu dipotong lagi saudara. Tinggal sedikit loh waktu kita ini. Nah berapa banyak yang kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk membawa orang datang kepada Tuhan, ya. Dan berapa banyak yang kita pakai untuk hidup bagi diri kita sendiri. Kita harus mulai bertanya,
Karena kita akan memasuki tahun yang baru, ya kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang sudah kita lewati. Karena ada satu hal yang gak akan pernah bisa kembali, yaitu waktu. Semua bisa, tapi waktu itu gak pernah bisa kembali. Hari ini yang gak akan ada lagi, hari ini ya hari ini. Jadi selama kau berkata besok aja, tobat besok aja lah, kan masih lama juga ya. Tobat kau tahun depan aja. Ya, dan akhirnya kita gak pernah melakukan apa-apa untuk kehendak Tuhan. Ada satu kesaksian di Mesbah Doa, Bu, saya itu jemaat Mesbah Doa. Lalu satu saat saya sama istri saya divonis dokter nggak bisa punya anak secara normal, harus bayi tabung. Dan bayi tabung itu kan besar ya biayanya, apalagi kalau pakai tabung gas. Itu agak murah mungkin ya kalau mau cari yang hemat. Kalau saudara yang mau bayi tabung tapi biayanya pas-pasan pakai BPJS, bisa tabung gas. Tapi nggak dijamin ya. Lalu bawa tabungnya sendiri, maksudnya ke rumah sakit. Bayarnya mahal, dia sudah coba tapi nggak bisa, akhirnya gugur, coba lagi gugur. Sampai satu saat suaminya itu bilang begini, ini waktunya aku cari Tuhan lah. Sampai kapan begini terus hidup? Lalu dia mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Lalu dia mulai tinggalkan semua dosa. Dia bilang, saya itu Bu, hidup semua dosa saya lakukan. Tapi hari itu saya mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Lalu dia berbalik kepada Tuhan. Dia cari Tuhan, dia dengerin khotbah-khotbah di YouTube. Itu harus kita loh yang usaha, saudara, untuk cari Tuhan. Saudara nggak bisa cuma tunggu datang di gereja tiap minggu dengerin khotbah tapi nggak pernah buka hati dan nggak pernah melakukan apa-apa. Makanya saudara cuma jadi orang Kristen yang begitu-begitu aja. Mungkin juga saudara pengerja di gereja. Tadi saya dengar dari Ibu Gembala, ya ada berapa volunteer di sini Bu? 80. Tapi kalau kau nggak ketemu Tuhan, bikin ribet hidupmu. Karena banyak orang Kristen itu yang pelayanan tapi ribet hidupnya. Apa dikit tersinggung, apa dikit ini ya, lihat orang gak senyum, udah itu kok sama saya gak senyum ya orangnya. Ribet kau, ribet. Hidupmu itu bikin ribet orang lain juga. Ya, jadi coba perbaiki dulu dirimu sendiri, bertobat dulu, minta Tuhan ubahkan dulu, sadarilah kemalanganmu itu apa. Kalau kau tukang tersinggung itu kemalanganmu loh, bener ya. Kalau orang sakit jiwa tuh dia gak sadar kalau dia sakit. Dia tuduh orang terus yang salah, padahal yang sial tuh dia. Ada apa? Ya, orang itu banyak saudara ya. Jadi bersama itu bermasalah, ketemu ini bermasalah, ketemu itu bermasalah. Sama tembok aja dia masalah loh. Ada orang-orang begitu, sama tembok aja masalah, dia tendang sendiri tuh tembok. Lu ngapain sih lu? Ya, kalau tembok bisa ngomong. Ada orang-orang begitu, memang ada. Dia ketemu sini dan dia tidak menyadari kalau dia itu sakit. Kita nggak mungkin bisa bawa orang bertemu Tuhan, menjangkau orang kalau kita sendiri belum beres. Kita dulu harus sembuh, kita dulu harus datang bawa diri sama Tuhan, baru kau bisa jadi alat penjangkauan. Kalau enggak kau jadi batu sandungan. Bukan batu sandungan lagi, trotoar sandungan. Kalau batu kecil saudara, trotoar tuh gede. Dan Alkitab berkata Yesus itu datang untuk orang sakit. Sebab bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Masalahnya seringkali kita ini tidak sadar kalau kita sakit. Amin. Orang sakit bisa sembuh kalau dia tahu dia sakit, lalu dia datang sama dokter. Iya toh? Masalahnya banyak orang sakit tapi tidak merasa sakit. Tapi orang bilang, kamu kok pusat ya? Apa iya toh? Dipegang ini, kamu demam lo tinggi. Apa iya toh? Enggak, aku enggak rasa apa-apa. Ini kayaknya gila. Makanya saudara, ada orang-orang Kristen yang hidupnya itu troublemaker. Di gereja itu bikin masalah, udah pengerja, tersinggungan. Dan ini orang-orang begini bikin perpecahan. Ya, saya sekarang agak keras Pak. Kalau ada orang begini langsung saya suruh keluar dulu. Apalagi kalau dia nggak mau dibina ya. Kita sudah berusaha bina, tapi nggak mau ya sudah kita binasakan. Enggak saudara, enggak boleh ya. Tobat ya.
Tuhan binasakan loh kalau kau tidak mau bertobat. Tuhan loh, bukan saya. Ya, Tuhan yang binasakan. Tidak mau bertobat ya memang pasti binasa. Karena bikin perpecahan, omongnya di depan lain, di belakang lain. Ya, suka cari muka sama orang. Padahal mukanya udah banyak loh. Tapi nggak cukup-cukup. Ada orang-orang begini. Makanya ya maaf ya saudara, kita tuh ayo kita melayani Tuhan, kita beres dulu. Supaya hidup kita ini tidak jadi batu sandung, trotoar sandungan. Jangan kita udah hebat tapi kelakuan kita ya apa dikit jadi masalah, apa dikit jadi gini. Nggak akan mungkin kita bisa membawa orang kepada Kristus kalau kita sendiri belum mengalami. Lalu dia bilang akhirnya saya putuskan Bu untuk mencari Tuhan. Saya capek dengan hidup dalam dosa terus sampai saya sudah berusaha, saya pengen punya anak nggak bisa. Ya udahlah saya stop sampai di sini dan saya akan benahi diri saya mau cari Tuhan. Lalu dia mulai tinggalin satu-satu dosanya, dia cari Tuhan. Saudara, orang itu sering kali bertanya, Bu gimana sih Bu supaya kami ini mengalami lautan Tuhan? Kau punya kerinduan dulu di hati untuk menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku mau Tuhan menyerahkan hidupku sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu kau bilang kau mau berdoa minta Roh Kudus turut bekerja, maka Roh Kudus akan memampukan. Ya kalau udah tahu juga mau bertobat ya, maka banyak dengerin firman, banyak dengerin khotbah. Ya, ketika engkau mulai dengerin khotbah, kan kita bilang firman Tuhan bilang iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan drama Korea. Tidak mungkin imanmu tumbuh kalau kau tiap hari yang kau dengar itu drama Korea. Ya. Tapi iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Waktu tiap hari kau dengar firman, Alkitab bilang bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena dia akan mengerjakan. Saya banyak dengar dari mesbah doa kesaksian mereka istri-istri. Bu, tadinya saya ini kalau putar khotbah ibu suami saya marah-marah. Lu kalau mau dengar khotbah dengar aja sendiri. Jangan kenceng-kencengin itu. Debbie Basir terus kau. Tapi istrinya sabar. Dan akhirnya suaminya melihat istrinya ini berubah. Saya banyak dengar kesaksian mereka. Saya berubah Bu, dulunya saya tukang emosi, tukang marah-marah, melawan sama suami. Tapi sejak saya dengar khotbah ibu saya berubah. Saya jadi lembut, gak marah-marah, saya minta maaf duluan sama suami. Kan akhirnya suaminya tahu, dia kok sekarang berubah ya. Lama-lama suaminya bilang gini, kamu kalau dengar mesbah doa di kamar aja. Di atas tempat tidur nih. Tapi suaminya pura-pura tidur. Padahal dia dengerin. Gengsi dia. Karena pria itu kan gengsi memang. Gengsinya lebih tinggi ya. Pura-pura tutup bantal tapi dengerin. Lalu kata istrinya begini, iya Bu, tadinya dia pura-pura Bu, ternyata dia denger juga. Lama-lama ketagihan, lama-lama sekarang tiap malam, ayo cepet setel tuh Debbie Basir, kita sudah nonton nih mesbah doa loh. Akhirnya suaminya ikut dan akhirnya mereka dipulihkan. Ya karena apa yang mereka dengar firman Tuhan. Ya bukan saya, tapi firman. Waktu dia punya kerinduan, waktu saudara punya kerinduan untuk mendengar, maka Tuhan berbicara. Nah akhirnya Yesus bilang sama perempuan itu. Yesus tahu bahwa perempuan ini hidup dalam persinahan, dalam kenajisan. Dia orang yang tertolak di masyarakat. Dia merasa terintimidasi, dia merasa terhina. Makanya dia datang ke sumur jam 12 siang. Biasanya orang pergi ke sumur tuh jam berapa? Pagi. Saudara nggak punya sumur ya? Nggak tahu ya makanya ya. Saya dulu waktu kecil tuh punya sumur saudara di kompleks itu ada sumur satu di halamannya oma saya. Nah dulu kan belum ada air, kalau ambil air di sungai. Karena jauh ya orang akhirnya numpang ikut ambil di sumur, bawa timba sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau pagi itu rame di situ, orang cuci, orang nimba air, bawa pulang ke rumah, orang cuci piring, cuci pakaian di sumur situ, rame. Nah perempuan ini tahu pagi itu rame, makanya dia datang siang-siang. Kenapa? Karena ketika Yesus tanya sama dia, Yesus bilang saya boleh minta air, dia bilang kamu kan orang Yahudi, kenapa kamu minta air sama orang Samaria? Kita ini musuhan loh.
Lalu Yesus bilang, seandainya engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu hari ini, maka aku niscaya kamu pasti meminta sesuatu kepadaku. Kamu pasti akan minta air kehidupan kepadaku. Karena kalau engkau minum air itu, kau tidak akan haus lagi. Lalu perempuan ini tertarik dengan promo yang Yesus kasih. Minum airku, tidak akan haus lagi. Ya, dan dia bilang, kalau gitu beri aku air itu, supaya aku tidak haus lagi. Jadi aku tidak perlu kesini lagi. Kamu kan nggak punya timba, bagaimana kamu bisa menimba air itu? Yesus bilang, oke, saya kasih, panggil suamimu. Disitulah saudara, dia bilang, saya nggak punya suami. Yesus bilang, iya, karena kau sudah 5 kali bercerai, dan hari ini kau hidup dengan suami orang, itu bukan suamimu. Dia kaget, kenapa Yesus tahu? Yesus maha tahu. Sepintar apapun kau simpan dosamu, Tuhan maha tahu. Jadi jangan berkelat lagi di hidup ini, jangan berkelit. Lebih baik ngaku, serahkan hidup sama Tuhan. Ini sudah akhir tahun, tidak capek kau hidup berdosa? Ya capek, saya aja capek lihat hidupmu. Masa kau yang jalani tidak capek? Saya tuh kalau ada orang konseling berdosa, saya bilang, Bu, tidak capek tuh Bu hidup dalam dosa. Capek loh Bu, saya lihat kau aja capek saya. Apalagi kau yang menjalani, capek kau hidup dalam dosa itu. Enak tuh hidup dalam kekudusan, melayani Tuhan, hati damai, nggak usah cari gara-gara, amin. Ada masalah dihilangkan. Jangan nggak ada masalah cari-cari masalah. Ya, kan enak hidup begitu, hatinya bersih, nggak ada apa gitu ya. Yesus tahu perempuan ini akan datang ke sumur itu jam 12, dan Yesus tahu dia membutuhkan juru selamat. Karena Yesus tahu pasti hidupnya udah capek. Orang tuh kalau cerai sekali masih masuk akal, saudara. Mungkin dulu salah pilih, belum bertobat. Saya banyak ketemu orang begitu. Bu, saya ini dulu sudah pernah nikah Bu, tapi saya cerai. Kenapa? Karena dulu saya belum mengerti kebenaran. Saya ketemu istri saya itu didugem. Ya, ketemu saja didugem, dunia gemetar. Pasti rumah tangganya bergetar. Ya, jadi penting kalau ketemu jodoh itu di mana penting. Ya, kalau kau ketemunya didugem, ya bergetar rumah tanggamu. Kalau kau ketemu istri di kuburan, horor rumah tanggamu, horor, menakutkan. Ya, ketemu istri paling bagus itu di gereja. Amin. Jadi yang muda-muda kalau mau cari jodoh datang ke sini. Nggak apa-apa, lebih baik kan ketemu di gereja. Ya, daripada di mana terminal gitu. Ya, kau ini mau cari jodoh atau cari preman? Ya, jadi kalau nikah 1 kali terus cerai, oh gagal dulu, salah pilih. Tapi kalau 5 kali, perempuan ini 5 kali nikah, 5 kali cerai, dan sekarang lagi kumpul kebo sama kebo. Namanya juga kumpul kebo. Pasti bukan orang itu, kebo itu. Dia nggak punya akal, ya. Dan Yesus bilang, lah dia kaget kok tahu. Kalau orang sampai 5 kali kawin cerai, itu sih bukan kesalahan, itu bukan kegagalan ya. Itu apa tuh namanya, kawin cerai 5 kali? Ya, kegatelan. Ya nggak tahu apa itu, tapi ya terjadi. Jadi makanya dia ke sumur jam 12 siang saat tidak ada orang. Tapi Yesus tahu itu. Yesus tahu perempuan ini sudah lelah dengan hidupnya. Itu juga ndak enak. Dia sampai takut ketemu orang. Dia akan dihakimi. Dia akan ya pasti kalau datang ke sumur pagi-pagi, coba berani datang ke sumur pagi-pagi. Mulut tetangga itu maut. Ya, dia baru datang masih jauh. Semua udah. Ya, pelakor, kumpul kebo. Makanya dia nggak mau. Tapi Tuhan Yesus tahu dia butuh sentuhan, dia butuh jamahan, dia perlu dijangkau. Saat itu dia kaget waktu Yesus bilang, iya memang kau nggak punya suami, karena kau sudah 5 kali menikah, kau 5 kali cerai, dan sekarang kau hidup bukan dengan suamimu. Dia kaget mendengar apa yang Tuhan bilang kepada dia.
Dan akhirnya Yesus berkata kepada dia, nenek moyangmu mencari Allah di gunung, bangsa kami Yahudi mencari Allah di Yerusalem. Kan di sana tempat orang berdoa di bait Allah. Tapi akan datang saatnya, Tuhan bilang, Bapa akan mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kau tidak perlu lagi berdoa di gunung, kau tidak usah perlu berdoa ke Yerusalem, karena engkau harus berdoa kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Gak perlu ke Israel untuk berdoa. Kita ke Israel jalan-jalan saja, lihat sejarah di sana. Oh, ini Tuhan pernah datang di sini. Ya, jemaat tuh kan nanya, Bu Debbie kalau ke Israel, di mana tempat ibu paling bergetar kalau berdoa? Saya bilang di kamar hotel. Oh, kok bisa? Ya, karena Yesus berkata, kalau kau ingin berdoa menemui Bapamu, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Nggak usah kau berdoa di tembok ratapan, pukul-pukul kepalamu begini, geger otak nanti kau. Dijawab kagak, geger iya. Jadi jangan ya, nak ya jangan. Apalagi kalau orang mau ke Israel titip doa, sesat kau, sesat. Pendetanya mau aja mana titipan doa karena dapat titipan amplop. Kalau saya sekarang mau dititip amplopnya saya ambil, formulir doanya saya buang. Karena kenapa saudara? Kalau kau pergi, saya bawa grup kemarin, lihat itu loh, ada pendeta lagi masukin formulir doa di batu-batu. Tukang sampahnya datang, begitu pendetanya pergi diambil semua, dibuang di tempat sampah. Saya bilang itu nasibnya formulir doamu, tidak sampai ke sorga, cuma sampai di tempat sampah. Kau pikir setelah formulir doamu didoakan di tembok ratapan terus Tuhan mendengar gitu? Karena persembahan hidupmu tidak akan pernah bisa kau tukarkan oleh doa pendeta hebat manapun. Cuma bisa waktu kau datang sendiri kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Bapa, karena Bapa menghendaki penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saat perempuan itu mendengar firman yang Yesus katakan, jiwanya terbuka, hatinya terbuka, dia mau untuk menerima air kehidupan itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Alkitab berkata di sana bahwa ayat yang ke-28, kita lompat Yohanes 4. Maka perempuan itu dikatakan sampai di 25 dulu. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus, dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia mulai ingat, oh ini nubuatan dari zaman dulu bahwa ada Mesias akan datang. Ya jangan-jangan ini yang tadinya dia tidak kenal, akhirnya mulai mengenal. Sayang saudara jadi Kristen tapi gak kenal Tuhan. Lalu dikatakan seketika dia mendengar, ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ ketika dia mengalami zaman Tuhan, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ apa? Mari lihat, di sana ada yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, yang tadinya perempuan ini ketika dia belum ketemu Tuhan Yesus, dia datang di sumur pas sepi, tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kelahiran kembali. Apa yang terjadi? Dia lari ke kota, jauh loh saudara. Dia lari ke kota, dia temui banyak orang, dia bilang, hei aku ketemu seseorang yang tahu hidupku, yang bisa baca dosaku, dan aku mengalami sesuatu dengan dia. Ayo kita semua pergi ke sana. Dia mengajak banyak orang untuk pergi datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau saudara. Biar hidup kita dijangkau, lalu kita bisa menjangkau banyak orang. Hari ini jangan hidup bagi kepentinganmu sendiri, tapi mari kita hidup bagi kepentingan Tuhan.
Saya undang para imam musik maju supaya hidup kita ini boleh kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak ketika Tuhan datang. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan.